Selamat datang di video 29 dari 100, di mana saya mencoba untuk menjadi konten kreator yang lebih baik. Dan seperti biasa, saya akan melakukan latihan dengan cara yang sama. Duduk, pencet record, dan ngomong selama 10 menit. 10 menit ngomong random, 10 menit ngomong satu topik secara spesifik. Dan topik kali ini saya ingin membicarakan mengenai cara produktif sebagai solopreneur. Kerja sebagai tim itu menyenangkan, itu lebih mudah karena kita punya banyak anggota, kita bisa mendelegasikan waktu dan juga tenaga ke berbagai anggota. Tapi tantangannya adalah menjadi seorang solopreneur karena kita pada dasarnya melakukan apapun sendirian. Semuanya kita handle sendirian. Dan di video ini saya ingin membagikan bagaimana cara untuk lebih produktif sebagai seorang solopreneur. Karena solopreneur adalah aktornya, solopreneur juga lighting setup, solopreneur juga editnya, nulis skrip sendiri, copywriting sendiri, landing page sendiri, ngurus website sendiri. Everything, semuanya kita lakoni sendirian. Jadi di 5 menit kedua saya akan berbagi apa yang saya lakukan untuk menjadi produktif dan tidak stres sebagai seorang solopreneur. Tapi di 5 menit pertama ini seperti biasa, karena memang bagiannya adalah ngomong random, jadi ngomong apapun saja. Dan sekali lagi, kalau Anda ingin berlatih, ingin meningkatkan skill komunikasi, terutama skill berbicara di depan kamera, saya sangat merekomendasikan Anda untuk melakukan latihan ini. Duduk, pencet record, dan ngomong selama 10 menit saja. 10 menit itu jauh lebih bagus daripada tidak latihan sama sekali. Anda nggak perlu latihan 30 menit setiap hari. Kalau bisa, ya silahkan. Tapi kalau Anda belum bisa latihan 30 menit, ya maka lakukan 10 menit. 10 menit kalau dilakukan setiap hari itu bisa meningkatkan skill Anda. Latihan 10 menit itu lebih bagus daripada tidak latihan sama sekali. Karena semua bisa, karena terbiasa. Itu adalah jargon yang sering saya katakan, dan itu adalah jargon yang saya pegang erat-erat. Semua bisa karena terbiasa. Dan hari ini tanggal 5 November 2025. Tidak terasa sudah bulan November, bulan depan Desember, terus pergantian tahun 2026. And you and I, it's time to log in. It's time to ghost mode. It's time to monk mode everything. You and I, it's time to focus on our life. It's time to focus on our future. Karena masa depan kita tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita mulai improve, kita berusaha, kita kerja keras mati-matian, kerja cerdas juga, insya Allah masa depan akan lebih baik. Tapi kalau setiap hari kita cuma malas-malasan, menunda-nunda, scrolling terus, main game terus, ya kehidupan kita akan menurun. Bukannya meningkat tapi menurun. Kebiasaan Anda akan menentukan masa depan Anda. Jadi, ciptakan kebiasaan yang bagus untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Gunakan waktu dan juga tenaga dan juga uang untuk meningkatkan level kehidupan kita, bukan untuk menurunkannya. Dan 5 menit kedua ini saya akan berbicara 2 teknik untuk produktif sebagai seorang solopreneur. Dan 5 menit dimulai dari sekarang. Menjadi solopreneur bisa menjadi tantangan karena pada dasarnya kita melakukan semua pekerjaan sendirian.
Tapi dengan cara yang benar kita bisa menghindari stres, kita bisa menghindari burnout, dan kita bisa bekerja dengan senang hati dan outputnya juga akan maksimal. Dan di video ini saya akan membagikan 2 teknik sederhana untuk meningkatkan level produktivitas sebagai seorang solopreneur. Yang pertama, tekniknya adalah time blocking. Time blocking intinya adalah menentukan satu spesifik waktu untuk satu spesifik kegiatan. Inti dari time blocking adalah single tasking, bukan multitasking. Satu waktu untuk satu pekerjaan, hanya satu saja, bukan 2, bukan 3, atau bahkan 5. Single tasking bisa lebih bermakna daripada multitasking. Mungkin Anda berpikir, kalau saya bekerja multitasking, saya bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dengan lebih cepat. Tapi problem dari multitasking adalah fokus kita terpecah belah. Padahal untuk menyelesaikan pekerjaan dan menyelesaikannya dengan baik, dengan benar, kita perlu fokus dan kita perlu effort yang maksimal. Jadi single tasking akan jauh lebih bagus karena kita benar-benar fokus untuk melakukan satu pekerjaan itu untuk satu spesifik waktu. Jadi contohnya kalau Anda punya waktu pekerjaan jam 9 sampai jam 10. Ya udah, gunakan jam 9 sampai jam 10 itu untuk satu jenis pekerjaan saja. Bukan 2 atau bahkan 5, hanya satu pekerjaan saja. Single tasking akan lebih bermakna daripada multitasking. Dan teknik kedua adalah eat the frog. Inti dari teknik eat the frog adalah kita menentukan prioritas pekerjaan kita. Contohnya, besok kita punya 3 prioritas pekerjaan. Dan teknik eat the frog adalah melakukan pekerjaan yang paling besar, melakukan pekerjaan yang paling susah dan paling Anda hindari di awal hari. Kenapa harus di awal hari? Karena untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang sulit, kita perlu waktu yang banyak. Kita perlu energi yang banyak dan kita perlu fokus yang banyak. Dan fokus, waktu, dan energi yang banyak itu kita miliki di awal hari. Jadi gunakan awal hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang paling besar dan paling Anda hindari. Sebelum saya paham teknik ini, saya seringkali melakukan pekerjaan yang besar di malam hari. Alhasil saya merasa capek, saya merasa tidak fokus dan saya tidak menyelesaikan pekerjaan itu. Kenapa? Ya karena di malam hari waktu kita sudah mepet. Energi kita juga sudah sedikit, fokus kita sudah habis dan juga kita sudah lelah. Jadi akan sangat susah untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar di malam hari karena kita sudah capek. Tapi akan beda cerita kalau kita menyelesaikan pekerjaan yang besar itu di awal hari. Pastinya akan jauh lebih mudah karena kita punya waktu yang banyak, kita punya energi yang banyak, dan juga kita punya fokus yang banyak. Jadi inti besar dari Eat the Frog adalah melakukan pekerjaan yang paling besar di awal hari. Dan seiring berjalannya waktu, maka pekerjaannya akan lebih kecil. Pekerjaan besar di awal, pekerjaan kecil di malam hari. Dan mulai dari sekarang, hapus habit scrolling Anda di awal hari. Karena itu hanya buang-buang waktu. Bukan berarti Anda nggak boleh scrolling. Boleh-boleh aja, tapi jangan di awal hari. Kalau Anda hanya scrolling di awal hari, Anda menghabiskan waktu, energi, dan perhatian Anda pada scrolling. Padahal scrolling tidak akan menyelesaikan pekerjaan Anda. Jadi diubah urutannya. Pagi untuk kerja, pagi untuk fokus, untuk deep work, dan sore atau malam hari baru scrolling. Itu adalah kombinasi teknik atau 2 teknik combo yang luar biasa bagusnya untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai solopreneur.
Coba praktekkan dan saya yakin impact-nya akan luar biasa besar. So, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol likes dan juga subscribe. Dan kalau Anda ingin meningkatkan skill komunikasi Anda, ingin pede dalam berbicara di depan kamera, maka tonton video ini. Saya bagikan rahasianya di sana. And as always, thank you for watching this video. I wish you all the best. See you on the next video.